Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam heningmu sendiri, bagaimana para wali mampu melihat cahaya Allah, bukan hanya di langit atau bumi, tetapi di setiap tarikan nafas mereka? Ada rahasia yang tersembunyi di balik setiap helaan, ada tanda yang hanya terbuka bagi hati yang terjaga. Hari ini, kita akan menyingkap tabir yang jarang dibicarakan, rahasia yang membuat para kekasih Allah mampu melihat dunia dengan mata yang berbeda, mata yang diterangi cahaya ilahi. Jangan terburu-buru, biarkan kata-kata ini meresap ke dalam hatimu, seakan-akan setiap kalimat adalah bisikan dari langit. Sebab bisa jadi, apa yang akan engkau dengar bukan sekadar cerita, melainkan kunci yang dapat mengubah cara pandangmu terhadap hidup ini. Dan sebelum kita mulai perjalanan batin yang penuh misteri ini, tekan tombol like sebagai tanda hadirnya hatimu dan tuliskan di kolom komentar apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata cahaya Allah. Biarkan ruang ini menjadi tempat pertemuan hati, bukan sekadar tontonan biasa. Siapkah engkau? Mari kita masuk bersama. Bab 1. Nafas sebagai jembatan yang tersembunyi. Tidak banyak yang menyadari bahwa sesuatu yang paling dekat dengan kita, yang terus hadir sejak kita lahir hingga kita mati, justru menyimpan rahasia terbesar tentang Allah. Nafas yang kita anggap hanya sebagai udara yang keluar masuk, bagi para wali adalah kitab gaib yang selalu terbuka, namun jarang sekali dibaca. Mereka menatap tarikan nafas bukan dengan mata jasad, tetapi dengan mata batin, sehingga apa yang bagi orang biasa hanyalah hirupan oksigen, bagi mereka berubah menjadi pancaran cahaya yang menyingkap tabir rahasia ilahi. Seolah setiap detik adalah pesan tersembunyi dari Allah yang menunggu untuk dibaca, tetapi hanya jiwa yang terjaga yang mampu membacanya. Ketika seorang wali menarik nafas, ia tidak hanya merasakan udara yang masuk melalui hidung dan memenuhi paru-parunya, melainkan menyaksikan aliran cahaya yang mengalir turun dari langit ke dalam dada. Cahaya itu begitu lembut, begitu halus namun sekaligus sangat kuat. Ia membawa ketenangan yang tak bisa digambarkan dengan kata, sebuah ketenangan yang membuat hati mereka terikat langsung pada Sang Maha Menghidupkan. Dan ketika nafas dihembuskan, mereka melihat seakan kegelapan, keruhnya nafsu, dan kabut kebingungan yang menghalangi pandangan ruhani dikeluarkan dari tubuh. Setiap tarikan dan hembusan adalah proses penyucian yang terus berlangsung tanpa henti. Mereka tidak pernah menganggap nafas sebagai hal biasa, sebab nafas adalah bukti bahwa Allah sedang menyalurkan kehidupan kepada hambanya. Wali merasakan setiap tarikan nafas adalah ayat yang diturunkan tanpa huruf dan tanpa suara, tetapi bergema di kedalaman jiwa. Inilah yang membuat wajah mereka bercahaya, hati mereka tentram, dan langkah mereka penuh keyakinan. Mereka hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik Allah sedang dekat, bukan melalui kata-kata, bukan melalui bayangan, melainkan melalui denyut nafas yang senantiasa hadir. Namun manusia biasa seringkali hidup tanpa kesadaran itu. Mereka bernafas dengan terburu-buru, sibuk mengejar urusan dunia, tanpa pernah berhenti sejenak untuk menyadari keajaiban yang sedang berlangsung di dalam tubuh mereka sendiri. Mereka tidak melihat bahwa setiap tarikan nafas sejatinya adalah dialog sunyi dengan Sang Pencipta. Padahal, jika mereka mau berhenti sejenak, menutup mata, dan merasakan dengan hati, mereka akan mendengar suara yang tidak berasal dari telinga, suara halus yang berbisik dari balik nafas. Aku selalu bersamamu. Inilah rahasia pertama yang para wali jaga dengan penuh kehati-hatian. Mereka tahu, tidak semua orang siap mendengarkan kebenaran ini, sebab terlalu dalam, terlalu misterius, dan terlalu mengguncang bagi jiwa yang masih terikat pada dunia. Tetapi bagi mereka yang berani menyelami nafasnya sendiri, lambat laun akan disingkapkan tabir cahaya yang tak terbayangkan, cahaya yang bukan berasal dari matahari, bukan dari bulan, dan bukan dari api, melainkan dari Allah yang menyalurkan hidup melalui setiap detik tarikan dan hembusan kita. Bab 2. Rahasia tarikan. Pertama yang menghidupkan. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, tangisan pertamanya selalu diiringi oleh tarikan nafas yang pertama. Tidak ada yang lebih sakral daripada momen itu,
Sebab pada saat itulah ruh bertemu dengan jasadnya secara penuh. Para wali menyebut tarikan pertama itu sebagai tanda perjanjian, saat Allah meniupkan ruh, cahaya, dan kehidupan ke dalam tubuh yang sebelumnya hanya sekedar daging dan darah. Sejak saat itu, manusia menjadi makhluk yang hidup, bernyawa, dan memiliki ikatan abadi dengan Sang Maha Pemberi hidup. Tetapi apa yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa tarikan pertama itu terus berulang dalam setiap nafas kita hingga akhir hayat. Hanya saja manusia jarang mampu melihat makna yang tersembunyi di baliknya. Para wali memahami bahwa nafas pertama bukan sekadar permulaan hidup, tetapi gema abadi dari janji ruh di alam azali. Setiap kali manusia menarik nafas, sejatinya ia sedang mengingat kembali janji primordialnya di hadapan Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dan ruh menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Setiap hirupan adalah bisikan dari perjanjian itu. Setiap hembusan adalah pengingat bahwa hidup ini hanya sementara. Dan pada akhirnya kita akan kembali padanya. Inilah sebabnya wali melihat nafas sebagai zikir yang paling purba, zikir yang telah berlangsung sejak pertama kali manusia dilahirkan. Bahkan sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Rahasia ini begitu halus, sehingga hanya hati yang tenang dan batin yang jernih yang mampu menangkapnya. Seorang wali ketika duduk dalam keheningan malam, mampu merasakan bahwa nafasnya bukanlah miliknya sendiri. Ia hanya menjadi wadah tempat Allah mengalirkan kehidupan. Maka setiap tarikan nafas terasa seperti sebuah hadiah baru. Dan setiap hembusan menjadi pelepasan yang penuh syukur. Dalam kesadaran itu, mereka melihat cahaya yang menyertai setiap nafas. Cahaya yang tidak pernah padam, yang tidak pernah terputus meskipun dunia di sekitar mereka tenggelam dalam kegelapan. Bagi orang awam, tarikan nafas hanyalah sesuatu yang otomatis. Tak perlu direnungkan, apalagi dipandang sakral. Tetapi para wali justru hidup di dalam kesadaran itu. Mereka tidak bisa lagi bernafas tanpa merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Mereka melihat bahwa hidup bukan milik mereka sendiri, melainkan milik Sang Pemberi hidup yang menitipkan setiap detik keberadaan melalui aliran nafas. Dari sinilah lahir ketundukan yang begitu dalam, kerendahan hati yang tak bisa dipalsukan, dan cinta yang tidak pernah kering kepada Sang Pencipta. Inilah misteri yang membuat wajah para wali bercahaya dan langkah mereka penuh ketenangan. Mereka berjalan di bumi seperti manusia biasa, namun batin mereka selalu hidup di langit. Sebab mereka melihat tarikan nafas pertama sebagai kunci, dan setiap nafas berikutnya sebagai pintu-pintu yang tak pernah berhenti, mengantarkan mereka kembali pada cahaya Allah. Sementara manusia lain sibuk dengan hiruk-pikuk dunia, para wali hidup di dalam perjanjian yang senantiasa diperbarui oleh setiap tarikan dan hembusan nafas. Bab 3. Cahaya di antara tarikan dan hembusan. Ada satu rahasia yang hampir tidak pernah diperhatikan manusia biasa. Ruang sunyi yang hadir di antara tarikan dan hembusan nafas. Ruang itu sangat singkat, sekejap saja, seringkali luput dari kesadaran. Namun para wali menatapnya dengan penuh perhatian, sebab justru di dalam keheningan itulah cahaya Allah memancar dengan lebih jelas. Mereka menyebutnya sebagai titik hening, momen ketika dunia terdiam, ketika waktu seolah berhenti, dan ketika tirai terbuka sejenak untuk menyingkap rahasia yang lebih tinggi dari sekadar kehidupan biologis. Saat manusia menarik nafas, energi kehidupan mengalir masuk. Saat ia melepaskannya, segala sesuatu yang kotor dan berat keluar. Namun di sela keduanya, ada jeda yang tidak terikat oleh gerakan tubuh. Para wali mampu berdiam di dalam jeda itu, bukan dengan menahan nafas, melainkan dengan menahan kesadaran agar tidak larut dalam hiruk-pikuk pikiran. Mereka menemukan bahwa di titik sunyi itu ada cahaya yang melintas begitu cepat, seperti kilatan petir di langit gelap, namun terasa hangat, lembut, dan menenangkan. Cahaya itu bukan berasal dari benda langit, bukan dari api, melainkan dari sumber yang jauh lebih tinggi, dari Allah sendiri. Ruang di antara dua nafas itu adalah pintu yang sering kali dilewati manusia tanpa menyadarinya. Bagi wali, setiap kali pintu itu terbuka, mereka menyaksikan bahwa dunia ini hanyalah bayangan, sedangkan hakikat sejati adalah cahaya yang meliputi segala sesuatu. Itulah sebabnya mereka begitu tenang. Bagi mereka, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan,
sebab mereka sudah berkali-kali merasakan bagaimana rasanya berada di antara hidup dan mati, di antara tarikan dan hembusan, di antara dunia dan keabadian. Tidak ada pikiran yang mampu menjelaskan sepenuhnya apa yang mereka saksikan. Hanya pengalaman batin yang mampu menyingkapkannya. Seorang wali yang berdiam dalam kesadaran nafas akan berkata bahwa cahaya itu tidak bisa didefinisikan, tetapi ia bisa dirasakan sebagai kehadiran yang mendalam. Kehangatan yang menyelimuti jiwa dan bisikan yang membuat hati luluh dalam kerendahan. Cahaya itu tidak pernah menipu, tidak pernah hilang, tetapi selalu menunggu untuk ditemukan di balik keheningan. Bagi manusia biasa, titik sunyi itu terlalu cepat untuk ditangkap, sehingga dianggap tidak ada. Namun bagi jiwa yang terjaga, ruang kecil itu adalah jembatan menuju samudera tak terbatas. Dari sanalah para wali belajar bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher, lebih nyata daripada apapun yang bisa disentuh, dan lebih terang daripada cahaya apapun yang bisa dilihat mata. Maka setiap nafas bagi mereka bukan sekadar tanda kehidupan, melainkan jalan menuju berjumpaan dengan sang cahaya itu sendiri. Bab 4. Nafas sebagai zikir tersembunyi. Banyak orang mengira zikir hanya bisa dilakukan dengan lisan, dengan menyebut nama Allah berulang-ulang. Namun para wali menemukan bahwa zikir sejati tidak hanya keluar dari mulut, tetapi juga mengalir bersama nafas. Setiap tarikan nafas mereka adalah penyebutan halus, setiap hembusan adalah pengakuan yang sunyi, sehingga seluruh hidup mereka menjadi untayan zikir yang tidak pernah terputus, meski bibir mereka terdiam. Inilah zikir tersembunyi yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi bergema kuat di alam ruhani. Wali melihat bahwa setiap manusia sejatinya sudah berzikir sejak lahir. Tarikan nafas pertama adalah panggilan Hu, Dia yang Maha Ada, dan hembusan pertamanya adalah jawaban Allah, Dia yang Maha Tunggal. Sejak itu, seluruh nafas manusia adalah zikir berulang, yang tidak pernah berhenti, bahkan saat ia tidur, bahkan saat ia lalai. Bedanya, orang biasa tidak menyadarinya, sementara para wali hidup sepenuhnya dalam kesadaran itu. Mereka tidak lagi memandang nafas sebagai gerak biologis, tetapi sebagai tasbih yang berputar tanpa henti di dalam dada. Kesadaran ini membawa mereka pada pengalaman yang menakjubkan. Semakin mereka larut dalam zikir nafas, semakin mereka melihat cahaya yang tersembunyi di balik udara yang mereka hirup. Cahaya itu adalah nur ilahi yang menyelimuti hati, membuat pikiran menjadi jernih, emosi menjadi tenang, dan tubuh menjadi ringan. Tidak heran wajah para wali selalu memancarkan keteduhan, karena mereka hidup dalam irama zikir yang tak terputus, bahkan ketika mereka diam tanpa suara. Zikir nafas tidak diajarkan melalui buku atau ucapan, melainkan diwariskan dari guru ke murid, dari hati ke hati. Ia hanya bisa dipahami dengan mengalami, bukan dengan mendengar penjelasan. Para wali menyebutnya sebagai ilmu yang lebih dalam dari kata-kata, ilmu yang hanya terbuka bagi hati yang ikhlas dan bersih dari kepentingan dunia. Inilah sebabnya mengapa hanya sedikit orang yang mampu menyelami zikir nafas hingga melihat cahaya Allah di dalamnya. Bagi mereka yang belum pernah merasakannya, zikir nafas mungkin terdengar asing, bahkan mustahil. Tetapi bagi wali, zikir nafas adalah kehidupan itu sendiri. Setiap detik mereka berzikir tanpa jeda, setiap tarikan adalah panggilan kepada Allah, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri. Di sanalah letak rahasia terbesar, manusia tidak pernah benar-benar jauh dari Allah, karena dengan nafas yang terus mengalir, ia selalu sedang menyebut namanya, sadar ataupun tidak sadar. Bab 5. Nur yang menyelimuti paru-paru ruhani. Ada sebuah pandangan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah terjaga, bahwa di dalam diri manusia bukan hanya ada paru-paru jasmani, melainkan juga paru-paru ruhani. Paru-paru jasmani menghirup oksigen untuk menjaga tubuh tetap hidup, sementara paru-paru ruhani menghirup cahaya untuk menjaga jiwa tetap terhubung dengan sang sumber. Para wali telah lama mengetahui hal ini, sebab mereka mampu merasakan bahwa setiap tarikan nafas yang mereka hirup bukan hanya udara, melainkan juga nur ilahi yang menyusup halus ke dalam relung terdalam hati mereka. Bagi para wali, nafas adalah aliran ganda. Di satu sisi ia memberi kehidupan fisik,
Di sisi lain, ia memasukkan energi cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Nur itu mengisi ruang batin, menyalakan api cinta yang tidak pernah padam, dan menguatkan hati agar tidak goyah meski dilanda badai dunia. Mereka hidup dengan dua asupan sekaligus, roti untuk tubuh dan cahaya untuk ruh. Inilah mengapa mereka tampak kuat meskipun tubuh mereka sederhana, dan wajah mereka bercahaya meskipun mereka tidak pernah menghias diri dengan dunia. Nur yang masuk ke paru-paru ruhani itu bukanlah cahaya yang kita kenal di dunia. Ia tidak bisa dipantulkan oleh cermin, tidak bisa diukur oleh alat, tidak bisa digambarkan oleh imajinasi. Cahaya itu hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar pasrah. Dan ketika ia masuk, seluruh diri menjadi tenang, seluruh beban terasa ringan, seakan seseorang sedang berenang di samudera cahaya yang tanpa batas. Para wali merasakan itu setiap hari, setiap saat, karena mereka selalu hidup dalam kesadaran nafas. Orang biasa menganggap semua ini sebagai khayalan, sebab mereka hanya mengenal paru-paru jasmani. Namun, jika seseorang berani menyelam lebih dalam ke dalam kesadarannya, ia akan mulai merasakan tanda-tanda halus. Dada yang lebih lapang, pikiran yang lebih jernih, hati yang lebih mudah menerima kebenaran. Itulah awal dari terbukanya paru-paru ruhani. Dari sana, ia akan mulai merasakan betapa setiap nafas membawa bukan hanya oksigen, melainkan juga ketenangan yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Rahasia ini adalah bagian dari warisan para kekasih Allah yang mereka jaga dengan penuh kehati-hatian. Sebab, tidak semua manusia siap untuk menyelami makna bahwa tubuh ini tidak hanya bernafas untuk hidup, tetapi juga bernafas untuk bercahaya. Dan ketika paru-paru ruhani itu terbuka sepenuhnya, seseorang akan melihat bahwa ia tidak pernah sendirian. Allah selalu hadir, bahkan dalam udara yang ia hirup, bahkan dalam setiap detik nafas yang ia hela. Bab 6. Nafas sebagai rahasia hidup dan mati. Bagi manusia biasa, nafas hanyalah tanda kehidupan. Saat nafas masih berhembus, berarti ia hidup. Saat nafas terhenti, berarti ia mati. Namun bagi para wali, rahasianya jauh lebih dalam. Mereka melihat nafas bukan sekadar tanda, melainkan jembatan yang menghubungkan hidup dan mati sekaligus. Setiap tarikan adalah undangan untuk hidup, dan setiap hembusan adalah pengingat akan kepulangan. Maka dalam setiap detik, mereka melihat kehidupan dan kematian berjalan bersama, berdampingan, tidak pernah terpisahkan. Para wali menyadari bahwa manusia tidak pernah benar-benar jauh dari kematian, sebab kematian hadir dalam setiap hembusan nafas yang dilepaskan. Siapa yang menjamin nafas yang keluar akan kembali masuk? Tidak ada. Maka setiap tarikan yang berhasil adalah rahmat, dan setiap hembusan yang masih bisa berganti adalah karunia. Kesadaran inilah yang membuat hati mereka selalu tunduk, penuh rasa syukur, dan tidak pernah berani menyia-nyiakan waktu. Mereka hidup seolah setiap tarikan adalah yang terakhir, dan setiap hembusan adalah penutup seluruh perjalanan. Dalam pandangan wali, nafas adalah guru yang setia. Ia mengajarkan bahwa kehidupan adalah pemberian, dan kematian adalah kepastian. Nafas tidak pernah bohong, ia terus mengingatkan dengan ritmenya yang sederhana, namun penuh makna. Tarik, hidup. Hembus, mati. Tarik, lahir. Hembus, pulang. Begitulah siklus yang tidak pernah berhenti. Dari kesadaran ini, para wali menemukan ketenangan yang mendalam, karena mereka tahu kematian bukanlah akhir, melainkan kepulangan yang terus dipersiapkan sejak nafas pertama. Ada kalanya mereka duduk dalam keheningan panjang, hanya memperhatikan aliran nafas. Bagi orang biasa, itu mungkin tampak seperti meditasi sederhana. Tetapi bagi wali, setiap aliran nafas adalah perjalanan spiritual. Mereka menyaksikan bagaimana cahaya masuk bersama tarikan dan bagaimana kegelapan keluar bersama hembusan. Mereka hidup di antara keduanya, tidak takut kepada kehidupan dan tidak gentar menghadapi kematian. Sebab keduanya hanyalah dua sisi dari satu jalan menuju Allah. Misteri inilah yang jarang sekali disadari manusia. Mereka sibuk mengejar dunia, padahal di dalam nafas mereka sendiri sudah ada pesan paling jelas tentang hidup dan mati. Para wali membukakan mata hati mereka, hingga mereka mampu melihat bahwa Allah tidak hanya hadir di dalam doa, ibadah, atau kitab suci, tetapi juga hadir di dalam tarikan dan hembusan yang tiada henti.
Dengan itu, mereka selalu siap. Jika nafas terakhir tiba, mereka sudah lama bersahabat dengan kematian, karena mereka telah menemukannya dalam setiap hela nafas mereka sejak lama. Bab 7, nafas dan cahaya yang menyingkap tabir hati. Ada rahasia yang jarang terucap. Hati manusia sebenarnya bukan hanya segumpal daging yang berdetak, melainkan cermin yang bisa memantulkan cahaya Allah. Namun cermin itu sering tertutup debu dosa, kabut nafsu, dan bayangan dunia. Para wali menemukan cara untuk membersihkannya, bukan hanya dengan ibadah lahiriah, tetapi dengan kesadaran pada setiap nafas. Sebab, nafas yang disertai zikir adalah aliran cahaya yang masuk dan keluar dari hati, membersihkan permukaan cermin itu, hingga mampu memantulkan nur ilahi dengan jernih. Saat seorang wali menarik nafas dengan penuh kesadaran, ia tidak hanya menghirup udara. Ia merasakan cahaya masuk melalui dadanya, lalu menyebar ke seluruh ruang batin. Cahaya itu perlahan mengikis kegelapan, melarutkan kesombongan, dan menghapus bayangan ego. Ketika nafas dilepaskan, mereka melihat seakan segala kekeruhan hati turut keluar bersamanya. Setiap tarikan menjadi pembersihan, setiap hembusan menjadi pelepasan. Hati mereka pun makin bening, makin terang, makin mudah menangkap bisikan gaib dari Allah. Bagi para wali, hati yang bersih adalah jendela ke alam gaib. Saat hati menjadi cermin yang jernih, ia bukan hanya memantulkan cahaya, tetapi juga mampu menembus tirai yang menutupi hakikat. Mereka bisa melihat kebenaran yang tidak terlihat oleh mata lahir, mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga fisik. Semua itu bukan karena mereka memiliki kelebihan duniawi, melainkan karena mereka menjaga kesadaran nafas sebagai saluran cahaya yang menyucikan hati. Inilah mengapa wajah para wali selalu tampak bercahaya. Cahaya itu bukan datang dari lampu atau matahari, melainkan dari dalam diri mereka sendiri. Pantulan dari hati yang jernih, yang setiap hari dimandikan oleh nur ilahi, lewat nafas yang penuh kesadaran. Ketika mereka berbicara, kata-katanya mampu mengguncang jiwa orang yang mendengarnya, sebab kata itu keluar bukan dari pikiran, tetapi dari hati yang terang oleh cahaya. Rahasia ini tersimpan bagi mereka yang mau menempuh jalan kesunyian, sebab tidak ada jalan singkat untuk membuka tabir hati selain melalui kesabaran, latihan batin, dan kesadaran dalam setiap detik kehidupan. Nafas hanyalah pintu, cahaya hanyalah anugerah, tetapi hati adalah cermin yang harus dijaga. Dan bila cermin itu akhirnya memantulkan cahaya Allah dengan sempurna, maka manusia tidak hanya melihat dunia apa adanya, tetapi juga melihat rahasia di balik dunia. Rahasia yang membuatnya tidak lagi terikat pada bayangan, melainkan pada sumber cahaya itu sendiri. Bab 8, nafas dan cahaya di antara dua alam. Para wali selalu berbicara tentang keterhubungan dua alam, alam jasad dan alam ruh. Kebanyakan manusia hanya hidup di satu sisi, terikat pada tubuh, pekerjaan, dan dunia materi. Namun para wali hidup di antara keduanya, sebab mereka menemukan jembatan yang halus, yaitu nafas. Bagi mereka, setiap tarikan nafas adalah langkah masuk ke dunia ruh, dan setiap hembusan adalah langkah kembali ke dunia jasad. Dengan kesadaran itu, mereka tidak pernah benar-benar terpisah dari dua alam sekaligus. Ketika mereka menarik nafas, mereka melihat cahaya turun dari alam gaib, seakan ada sinar yang menembus dada mereka dan mengisi hati dengan ketenangan. Dalam momen itu mereka seolah berjalan di taman ruhani yang dipenuhi cahaya, merasakan kelembutan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dan ketika mereka menghembuskan nafas, mereka kembali menjejak bumi, menjalani kehidupan duniawi, namun tetap membawa cahaya dari alam seberang. Kehidupan mereka pun menjadi saksi bahwa dunia ini bukanlah satu-satunya kenyataan. Inilah sebabnya para wali bisa begitu damai meski hidup di tengah kegaduhan dunia. Mereka tidak terikat penuh pada apa yang tampak, sebab mereka tahu ada lapisan lain yang lebih nyata daripada dunia fisik. Nafas menjadi kunci untuk masuk dan keluar, untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Di saat orang lain terjebak dalam kebingungan, mereka mampu melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, seolah dunia hanyalah tirai tipis yang menutupi cahaya di baliknya. Bagi orang awam, semua ini terdengar seperti dongeng,
Tetapi sesungguhnya tanda-tanda itu bisa dirasakan oleh siapapun yang mau menenangkan hati. Saat duduk dalam keheningan dan memperhatikan nafas dengan penuh kesadaran, sesekali ada rasa bahwa dunia tiba-tiba meluas, seakan ada ruang lain yang tidak bisa dilihat mata. Itu hanyalah percikan kecil dari apa yang dialami para wali setiap hari. Mereka tidak lagi sekadar menghirup udara, tetapi menghirup cahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Maka nafas bukan sekadar gerak hidup yang sederhana. Ia adalah jembatan yang menghubungkan dua alam sekaligus. Setiap manusia sebenarnya sudah melintasinya ribuan kali sehari, tetapi hanya mereka yang sadar, yang mampu melihat apa yang tersembunyi di baliknya. Para wali menjadikan nafas sebagai kendaraan spiritual, sehingga mereka hidup di dunia tanpa pernah terputus dari langit. Itulah sebabnya mereka tampak damai, teduh, dan penuh cahaya, karena mereka selalu pulang pergi antara dua alam, hanya dengan kekuatan satu tarikan dan satu hembusan nafas. Bab 9, cahaya yang menyusup ke dalam diri. Ada satu rahasia besar yang sering hanya disampaikan dari mulut guru ke telinga murid, bahwa cahaya Allah tidak pernah benar-benar berada jauh di luar sana, melainkan sudah bersemayam di dalam diri manusia. Para wali memahami ini melalui jalan panjang penyingkapan. Saat mereka menatap ke dalam kedalaman diri, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan cahaya matahari atau bulan. Cahaya itu lembut namun menembus, samar namun menguasai seluruh jiwa. Itulah cahaya yang hanya bisa terlihat saat hati benar-benar pasrah dalam nafas. Setiap tarikan nafas, seolah ada tirai yang terangkat dari dalam dada. Pada saat itu, para wali melihat seberkas cahaya kecil menyusup, lalu memenuhi seluruh ruang batin. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan menyala dari pusat terdalam diri mereka sendiri. Orang biasa tidak akan menyadarinya, sebab mereka lebih sering sibuk mengejar cahaya duniawi, sinar gemerlap yang menipu pandangan mata. Tetapi para wali tahu, cahaya sejati adalah yang lahir dari hening, dari nafas yang penuh kesadaran, dari jiwa yang tidak lagi berlari mencari selain Allah. Ketika cahaya itu menyebar ke seluruh diri, mereka tidak lagi merasa sebagai tubuh yang terikat oleh waktu dan ruang. Mereka merasakan dirinya sebagai arus yang mengalir, sebagai pancaran yang tak terbatas. Inilah pengalaman yang membuat para wali mampu menghadapi segala ujian hidup tanpa goyah. Sebab mereka telah melihat bahwa inti keberadaan bukanlah tubuh fana, melainkan cahaya ilahi yang tidak bisa padam. Dengan cahaya itu, mereka melihat kebenaran di balik segala peristiwa, meski yang lain hanya melihat kesedihan atau kegagalan. Ada satu hal yang membuat cahaya ini begitu misterius. Ia tidak pernah dapat ditangkap dengan mata kepala, dan tidak pula bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Cahaya ini hanya bisa dialami dalam keheningan, ketika nafas menjadi jembatan, dan hati menjadi cermin yang jernih. Siapapun yang mencoba menguraikannya dengan logika semata akan tersesat, sebab cahaya itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah pengalaman yang hanya dapat dirasakan dengan seluruh keberadaan. Para wali hanya memberi isyarat agar murid mau menempuh jalan hening itu sendiri. Dan pada akhirnya, cahaya yang menyusup ke dalam diri ini mengajarkan sesuatu yang paling sederhana, namun paling sulit diterima. Bahwa Allah lebih dekat dari sekadar udara yang kita hirup. Ia hadir dalam setiap detik, dalam setiap nafas, dalam setiap denyut kehidupan. Namun manusia lebih sering mengabaikan kedekatan itu, sibuk mencari jauh di luar dirinya. Para wali hanya tersenyum, sebab mereka tahu rahasianya, bahwa cahaya Allah sudah ada di dalam, menunggu ditemukan, dan akan tampak jelas ketika hati benar-benar belajar untuk bernafas dengan kesadaran penuh. Bab 10, nafas terakhir yang menjadi cahaya. Pada akhirnya segala perjalanan para wali berujung pada sebuah pemahaman yang begitu agung, bahwa seluruh kehidupan ini hanyalah rentetan nafas yang terhubung dengan cahaya Allah. Mereka tidak lagi melihat nafas sekadar sebagai mekanisme tubuh, melainkan sebagai titian rahasia yang menghubungkan alam fana dengan alam abadi. Setiap tarikan nafas adalah sebuah permulaan, dan setiap hembusan adalah sebuah penyerahan. Dalam siklus sederhana inilah para wali menemukan kunci untuk menyaksikan Allah dalam segala hal. Ada saat tertentu ketika seorang wali menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam,
Dunia di sekelilingnya lenyap. Yang tersisa hanyalah cahaya yang memancar dari kedalaman dada, bercampur dengan bisikan batin yang lembut. Cahaya itu tidak menyilaukan, tidak memaksa, tetapi justru menenangkan, seakan membimbing jiwa menuju pelukan yang tak terbatas. Dalam momen ini, mereka menyadari bahwa hidup dan mati hanyalah perubahan bentuk nafas, bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, sebab cahaya selalu ada untuk membimbing perjalanan. Para wali selalu menekankan bahwa rahasia terbesar bukanlah melihat cahaya Allah di luar, melainkan mengizinkan cahaya itu hidup dalam setiap nafas diri sendiri. Ketika seseorang sudah mampu memandang hidupnya sebagai aliran cahaya, ia tidak lagi terikat oleh ketakutan, kegelisahan, atau bahkan bayangan kematian. Sebab ia tahu, nafas terakhir bukanlah akhir, melainkan gerbang di mana cahaya Allah akan menyambutnya dengan lembut. Inilah yang membuat mereka tenang, meski menghadapi dunia yang penuh dengan kebisingan dan penderitaan. Misteri terbesar terletak pada kesederhanaannya. Tidak ada doa panjang, tidak ada ritual rumit, hanya kesadaran penuh terhadap nafas. Namun justru kesederhanaan inilah yang menjadi ujian. Sebab manusia terbiasa mencari sesuatu yang megah di luar dirinya. Padahal para wali menunjukkan jalan yang paling dekat, paling nyata, dan paling tersembunyi. Cahaya Allah yang hadir dalam tarikan dan hembusan nafas kita sendiri. Siapapun yang mampu menjaganya dengan ikhlas akan menyaksikan betapa hidup ini hanyalah lautan cahaya yang tak bertepi. Dan pada akhirnya, kisah ini menutup dirinya dengan sebuah pesan yang tidak pernah usang. Jangan biarkan satu pun nafasmu lewat tanpa kesadaran. Sebab di dalamnya ada tanda kehadiran Allah, ada cahaya yang ingin kau lihat, ada rahasia yang selama ini menunggu untuk dibuka. Para wali telah berjalan jauh untuk menemukan kebenaran itu. Tetapi sebenarnya rahasianya ada di dalam diri setiap manusia. Maka tariklah nafas dengan kesadaran dan biarkan cahaya itu menyusup, agar engkau pun suatu hari dapat melihat dunia sebagaimana para wali melihatnya, penuh dengan cahaya Allah dalam setiap tarikan nafas. Saudaraku, setiap tarikan nafas sejatinya adalah undangan dari Allah untuk kembali mengingatnya. Para wali hanya menyingkap rahasia itu, sementara kita masih belajar merasakan cahaya yang sama, meski samar, meski sekejap. Jika engkau benar-benar hening, kau akan tahu bahwa cahaya itu tidak pernah pergi, hanya saja hatimu yang terlalu sibuk menutupinya. Maka, renungkanlah, apa yang akan kau lakukan setelah mengetahui rahasia ini? Apakah engkau hanya sekadar mendengar atau berani melangkah memasuki hening nafasmu sendiri? Sebelum kita berpisah, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Apa yang paling dalam menyentuh hatimu dari perjalanan ini? Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, agar semakin banyak hati yang terhubung dengan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.